yang terlihat. Selamat menyaksikan videonya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan apa itu LIMS. LIMS merupakan singkatan dari Laboratorium Informasi Manajemen Sistem yang memiliki pengertian perangkat lunak yang digunakan di laboratorium untuk menangani alur kerja laboratorium ataupun mengelola data serta catatan yang ada pada laboratorium tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis dari LIMS tersebut. Berdasarkan fitur yang terdapat dalam LIMS tersebut, LIMS dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah Basic LIMS, merupakan sistem manajemen laboratorium yang memiliki fitur-fitur dasar ataupun basic untuk mengelola laboratorium dasar. Nah, kalau yang kedua ini adalah Intermediate LIMS, merupakan suatu sistem manajemen laboratorium yang memiliki fitur-fitur lebih canggih dari Basic LIMS tapi tidak lebih kompleks dari Advanced LIMS. Nah, yang ketiga adalah Advanced LIMS, merupakan sistem manajemen yang sangat canggih dan juga kompleks pada suatu laboratorium yang biasanya digunakan untuk laboratorium yang lebih besar dan juga yang kompleks. Nah, selanjutnya adalah contoh aplikasi dari masing-masing kategori LIMS. Yang pertama adalah kategori Basic LIMS. Contoh pertama ada Bika LIMS. Bika LIMS merupakan sistem manajemen yang memiliki fitur-fitur dasar seperti Basic LIMS. Contohnya ada fitur yang pertama pengelolaan sampel, yang kedua itu ada pengelolaan data analisis, dan yang ketiga ada pengelolaan instrumen laboratorium, yang keempat ada pengelolaan personel laboratorium, dan tambahan dari fiturnya adalah pengelolaan laporan, pengelolaan audit, pengelolaan akses, dan juga pengelolaan notifikasi. Ini merupakan alur kerja dari laboratorium sistem manajemen Bika LIMS. Selain Bika LIMS, pada Basic LIMS ini juga ada yang namanya Free LIMS. Kita langsung aja ya masuk kepada Free LIMS-nya itu sendiri. Berikut adalah contoh dari Free LIMS itu sendiri ya teman-teman. Kita dapat melihat bentuk dari Free LIMS itu kurang lebih seperti ini. Sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih Free LIMS itu apa? Free LIMS ini merupakan sebuah perangkat lunak manajemen laboratorium berbasis cloud yang memiliki berbagai fitur. Di antaranya ada manajemen sampel, manajemen pasien, manajemen penyimpanan, manajemen pengujian, manajemen kerahasiaan data, log audit bawaan, otomatisasi alur kerja, manajemen kalibrasi dan pemeliharaan instrumen, manajemen dokumen, dan validasi pengujian. Selain Basic LIMS, ada satu jenis LIMS lagi yang akan kita bahas, yaitu adalah Intermediate LIMS. Pada Intermediate LIMS ini, kita akan membahas 2 contoh dari Intermediate LIMS itu sendiri. Yang pertama adalah Lab Collector, yang kedua adalah Lab Key. Pertama, kita akan membahas Lab Collector terlebih dahulu. Lab Collector ini merupakan sebuah platform manajemen laboratorium yang memiliki beberapa fitur nih. Di antaranya itu yang pertama ada pemindaian kode batang. Pada fitur ini kita dapat memindai kode batang ke bidang aktif apapun. Yang kedua ada login otomatis biometrik. Pada fitur ini kita dapat login otomatis dengan sistem biometrik bawaan yang sudah terverifikasi aman. Yang ketiga ada scheduler. Pada fitur ini kita dapat memanajemen pemesanan peralatan dengan melihat reservasi di masa lalu dan di masa depan. Yang keempat ada jejak audit. Pada fitur ini dia dapat mencatat semua aktivitas pengguna dalam sistem untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir ada storage inventory dan biobanking. Pada fitur ini kita dapat menyimpan inventaris dan biobanking. Berikut adalah contoh dari Lab Collector itu sendiri.
Contoh dari intermediate LIMS juga ada LabKai. Di LabKai ada beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi LIMS LabKai. Yang pertama yaitu pengelolaan sampel, yang kedua yaitu pengelolaan data analisis, yang ketiga yaitu pengolahan instrumen laboratorium, yang keempat yaitu pengelolaan personil laboratorium, yang kelima yaitu pengolahan hak akses, yang keenam yaitu pengelolaan audit keamanan, yang ketujuh yaitu pengelolaan laboratorium, yang kedelapan yaitu pengelolaan data statistik, yang kesembilan yaitu pengelolaan integrasi dengan sampel lainnya, yang ke-10 yaitu pengelolaan dukungan teknis. Quantitative data pada LIMS LabKai ini juga memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu pengelolaan workflow, yang kedua yaitu pengelolaan kalibrasi instrumen, yang ketiga yaitu pengelolaan riwayat sampel, yang keempat yaitu pengelolaan riwayat analisis, yang kelima yaitu pengelolaan laporan berbasis template. LabKai juga memiliki kemampuan untuk diintegrasi dengan berbagai sistem, seperti sistem manajemen laboratorium atau bisa kita sebut dengan LIMS, sistem manajemen kualitas, sistem manajemen kualitas atau QMS, dan sistem manajemen data atau DMS, dan serta sistem manajemen proyek PMS. Bisa kita lihat ini contoh dari fitur LabKai-nya teman-teman. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang Advanced LIMS. Advanced LIMS contohnya yaitu StarLIMS. StarLIMS yaitu aplikasi LIMS yang dirancang untuk laboratorium besar dan kompleks. Fitur StarLIMS: 1. Pengelolaan sampel berbasis barcode. 2. Pengolahan data analisis berbasis statistik. 3. Pengolahan instrumen laboratorium berbasis kalibrasi. 4. Pengolahan personil laboratorium berbasis kinerja. 5. Pengolahan akses berbasis peran. 6. Pengolahan audit berbasis keamanan. 7. Pengolahan laporan berbasis template. 8. Pengolahan data statistik berbasis grafik. 9. Pengolahan integrasi dengan sistem lainnya. Dan yang terakhir nomor 10, pengolahan dukungan teknis. Baiklah, contoh yang kedua dari Advanced LIMS yaitu Thermo Fisher Scientific. Thermo Fisher Scientific ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang sains hayati dan penelitian klinis. Selanjutnya, fitur Thermo Fisher Scientific. Yang pertama yaitu platform Thermo Fisher Connect. Platform ini berintegrasi dengan perangkat lunak yang sudah ada untuk menghubungkan berbagai peralatan instrumen dan aplikasi dalam lingkungan ilmiah. Selanjutnya nomor 2, aksesori Smart Diffuse Reflectance. Dirancang untuk analisis cepat padatan dan bubuk organik maupun anorganik menggunakan teknik reflectance diffuse standar. Selanjutnya nomor 3 yaitu portofolio merek terkenal. Thermo Fisher Scientific menaungi sejumlah merek utama seperti Thermo Scientific, Applied Biosystem, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu komitmen terhadap Indonesia. Thermo Fisher Scientific telah memperluas kehadiran di Indonesia dengan membuka kantor baru di Jakarta pada April 2024. Sekian penjelasan saya. Rasanya cukup yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.